kepala. Semoga Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita akan tetap berada di tengah-tengah kita saat pemberitaan firman, agar firman ini benar-benar merupakan berita yang datang dari surga. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena kasih sayang dan kemurahan-Mu, membuat kami dapat berseru kepada Engkau pada malam hari ini. Engkau sudah menolong kami di hari-hari yang lalu. Kami sudah mengalami kebaikan di Kau Tuhan. Patut kami mengucap syukur kepadamu, sekalipun dalam kami melakukan ucapan syukur ini banyak kekurangan kelemahan kami. Sesuai dengan kondisi kemampuan kami apa yang ada dalam kami Tuhan. Tapi kami merindu Engkau kiranya berkemurahan pula meningkatkan semua ibadah kami, meningkatkan hubungan kami dengan Dikau Tuhan, untuk sampai satu saat kami tidak lagi dapat terpisah dari Dikau Tuhan, dan Engkau yang akan menguasai seluruh kehidupan kami, jalan pikiran kami, perasaan kami, dan semua apa yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ajarkan kami firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga menyatakan kekurangan kesalahan kami untuk dapat kami sadari, untuk kami akui, dan Engkau ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan yang mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Urapan Roh-Mu yang suci Tuhan akan tetap menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau menolong kami dalam urapan Roh-Mu yang suci untuk kami dapat mendengarkan firman. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sementara berada dalam rangka kebaktian-kebaktian akhir tahun 1999, abad yang ke-20, saudara-saudaraku, dan kita sekarang akan masuk pada, semoga Tuhan izinkan pula kita masuk dalam tahun baru, dan kita juga berada pada abad yang baru, bahkan pada ribuan tahun yang baru. Dan biarlah kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, ibadah kita, pelayanan kita. Kita akan masuk dalam suatu sambungan baru, saudara-saudaraku. Situasi yang lama ke situasi yang baru, tahun yang lama ke tahun yang baru, itu perlu suatu sambungan yang tertib, yang bagus, yang kuat. Jika tidak, saudara-saudaraku, dalam keadaan semacam itu, hubungan itu bisa putus, tidak berkelanjutan. Itu sebabnya dalam minggu ini mulai dari minggu lalu, kebaktian kita berdoa supaya kebaktian itu merupakan kebaktian kebangunan rohani di dalam sidang jemaat. Baik kebaktian minggu semacam ini, kebaktian Bible Study kita sudah alami, maupun kebaktian perayaan Natal dan Tahun Baru. Biar semua itu merupakan suatu rangkaian kebaktian kebangunan rohani di dalam sidang jemaat. Sebab kita akan menyambung pelayanan kita, ibadah kita dengan sistem pelayanan dan ibadah pada tahun yang akan datang. Kita semua belum bisa menjawab apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, situasi apa yang akan terjadi,
Tapi kita berdoa apapun yang akan terjadi, hubungan kita dengan Tuhan tidak putus oleh karena pergantian tahun, oleh karena pergantian situasi atau keadaan, oleh pergantian apapun juga. Mungkin juga musim akan berubah, kita tidak tahu. Waktu juga akan berubah, itu sudah jelas. Dan sekarang menghadapi perubahan ini dalam segala segi kehidupan manusia sudah mengantisipasi dengan sangat saksama dari segi apa saja. Sebab akan terjadi, diramalkan akan terjadi perubahan besar, dan semua segi kehidupan mereka sudah siap. Dalam segi kehidupan rohani kita juga, saudara-saudaraku, di menghadapi keadaan nanti ini, jangan sampai saudara-saudaraku perubahan ini tidak mendapat sambungan yang kuat dari sistem yang lama yang kita sudah lewati, yang kita akan lewati tahun ini 99, atau abad ini, atau ribuan tahun yang kedua ini, untuk kita masuk pada ribuan tahun yang ketiga, milenium yang ketiga. Biar ada satu sambungan bagus yang bisa melanjutkan ibadah kita, bukan untuk putus. Pelayanan kita bukan untuk terhenti, tetapi untuk mengalami suatu perkembangan. Kita berdoa supaya dalam menghadapi sambungan ini, kontak ini, sok ini, saudara-saudaraku, merupakan satu sambungan yang kuat, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Dan satu sambungan yang paling kuat nanti, keubahan dari kehidupan secara jasmani. Tubuh jasmani akan menjadi tubuh yang rohani. Ini perlu kesiapan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Sebab akan terjadi hal ini sangat hebat terjadinya nanti, satu bunyi sangkakala yang kuat, membuat orang mati dalam Tuhan itu akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal, dan kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Satu hubungan ini, saudara-saudaraku, keubahan dari hal ini, dari tubuh yang jasmani ke tubuh yang rohani ini suatu kejadian sangat besar. Setan melihat ini, saudara-saudaraku, dia cemburu, sebab memang dia tidak bisa mengalami pengalaman yang kita alami. Setan tidak ada suatu keubahan ini, dia dari roh terus menjadi roh. Kalau dia sudah melawan, memberontak kepada Tuhan, dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi kita mempunyai tubuh yang jasmani ini, kalaupun kita sudah berbuat dosa, Tuhan sudah siapkan kita korban penebusan. Itu yang harus kita pikirkan di hari-hari ini. Sejauh mana Tuhan menebus kita, sejauh mana Tuhan menerima kehidupan kita ini untuk dijadikan suatu kehidupan yang tidak lagi hanya daging, tapi satu kehidupan yang bisa dilanjutkan kekal selama-lamanya. Daging ini tidak kekal. Tubuh daging ini, Nabi Musa katakan itu umurnya 70. Kalau kuat 80 tahun. Selanjutnya hanya kesusahan. Tetapi tubuh rohani kita kekal selama-lamanya. Nah, untuk masuk dalam keubahan ini, dalam pembaharuan ini, saudara-saudara, kita perlu ikuti nasihat-nasihat firman. Kita mutlak perlu membutuhkan ini. Sebab kerajaan surga itu kerajaan yang kekal. Sudah jelas daging tidak mampu untuk menikmati, untuk bertahan dalam kerajaan kekal itu, di dalam keadaan daging yang sifatnya fana ini, saudara-saudaraku. Untuk bisa tetap dalam menikmati, memanfaatkan kerajaan Allah, satu jalannya adalah di dalam Yesus Kristus kita dilahirkan baru, diubahkan menjadi satu kehidupan dalam sistem, dalam situasi, dalam keadaan yang rohani. Yang daging tidak bisa dipertahankan. Saudara, semua yang sifatnya daging ini harus dilewatkan. Kita berada pada tahun, secara nubuatan kita berada pada tahun 120. Tahun yang ke-120
sejak manusia Adam dan Hawa diciptakan. Saudara-saudaraku, kalau tahun nubuatan, 1 tahun nubuatan ini sama dengan 50 tahun kalender kita. Sehingga kalau 120 tahun, saudara-saudaraku, berarti kita berada pada tahun yang ke-6000. Kita berada pada tahun yang ke-6000, batas kehidupan daging. Batas kehidupan daging. Tolong dibaca dulu ayatnya ini, saudara-saudaraku. Batas dari kehidupan daging manusia, cara daging, batasnya di sini. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Ini batasnya. Jadi kita berada pada batas akhir izin Tuhan untuk daging bisa hidup di bumi ini. Baca. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Iya, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kalau saudara ingat penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 6, manusia ini dibentuk dari tanah liat. Dari tanah, dari debu tanah. Kemudian Tuhan meniupkan nafas hidup. Berada dalam bentukan ini. Dalam tanah liat dan membuat manusia itu makhluk yang hidup. Jadi ini perbedaan antara hewan dengan manusia, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Di dalam manusia Tuhan berikan nafas hidupnya manusia. Ini ada, tetapi manusia ini hidup tidak memikirkan itu. Hidup manusia ini hanya daging. Ulangi ayat 3 itu. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Terus? Karena manusia itu adalah daging. Hanya daging. Jadi dia lupa bahwa bagian hidup manusia ini selain dari itu daging dan darah, ada nafas hidup dari Tuhan. Ada rohnya Tuhan. Itu manusia lupa dalam pasal 6 kitab Kejadian. Terus? Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, umur dari manusia ini secara makro, umur manusia dari Adam sampai akhir nanti dunia ini itu 120 tahun atau 6.000 tahun kalender. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan angka-angka ini bukan untuk dihitung, tetapi ini sesuatu peringatan Tuhan, nasihat Tuhan. Ada batas kehidupan cara jasmani ini. Batasnya dunia ini yang akan dihuni oleh manusia yang daging ini itu hanya 120 tahun. Dan saudara lihat kondisi manusia di tahun yang ke-120 ini. Di tahun yang ke-120, di tahun yang ke-6000 ini. Dalam surat Yuda, ini kondisi manusia di akhir tahun ini. Sehingga lanjutnya nanti manusia ini akan masuk dalam hukuman Tuhan. Yuda, surat Yuda, cuma satu pasal surat Yuda ini. Surat Yuda cuma satu pasal. Kita lihat di sana dalam ayat yang ke-17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Perhatikan. Menjelang akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Tampil pengejek-pengejek. Ini sama dengan pengejek-pengejek yang hidup zaman Nuh, sama. Pengolok-pengolok, pengejek-pengejek, pendurhaka yang ada zaman Nuh itu sama. Itu nanti akan tampil di akhir tahun, akhir ini. Baca terus. Yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Menurut hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah. Pemecah belah. Coba saudara lihat berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara-negara
Setiap negara besar dan kecil, sampai pada organisasi masyarakat, ormas, orpol, apalagi or-ornya itu, semua sudah mengeluarkan biaya pemersatu, tetapi adanya sing namanya provokator, pemecah belah ini luar biasa akhir zaman ini. Adanya pemecah belah, baik mulai dari tingkat nikah rumah tangga, itu hubungan yang paling kecil, nikah rumah tangga, meningkat ke RW, RT, RW, kelurahan, sampai ke negara, bahkan sampai negara besar pun kita sudah melihat hancurnya kesatuan di dalam negara. Ini membuktikan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para orang-orangnya Tuhan, utusan-utusan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, hanya keinginan daging, terus dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini Roh Kudus dicabut. Manusia itu hidup tanpa roh. Dengan lain perkataan, ulangi saya katakan, kalau manusia hidup tanpa roh, ya saya terpaksa harus mengatakan kondisinya sama dengan hewan, hanya daging dan darah. Tetapi kualitas kejahatannya itu jauh daripada hewan. Sebab manusia yang tanpa Roh Kudus ini, dia disebut binatang buas. Dia disebut binatang buas. Berapa kali lipat dari buasnya binatang. Itu nanti manusia. Jadi saudara bisa bayangkan kalau terjadi nanti penyiksaan di dalam dunia, manusia menyiksa manusia, itu lebih dari singa menerkam manusia. Lebih, saudara-saudara. Sebab manusia ini sudah hawa nafsu. Manusia ini disebut binatang buas. Kalau kita lihat, saudara-saudaraku, kualitas manusia itu sungguh-sungguh tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud mengatakan bahwa manusia ini semuanya pembohong. Pada akhir zaman nanti, bohongnya manusia ini itu luar biasa, nipunya itu luar biasa. Sampai sudah terjadi baru dipikir kok tidak bisa masuk di akal. Dan memang ini pekerjaan dari sing namanya binatang buas. Wahyu pasal 13, ini binatang buas. Supaya sudah lihat, binatang buas ini lebih dari binatang buas yang kita lihat sekarang. Manusia kalau sudah kehilangan roh, dia punya kondisi daging dan darah, tapi kualitas kejahatannya berlipat ganda dari binatang buas yang ada. Wahyu 13:12 lebih dahulu, Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ya, lihat naga merah padam yang besar, terus berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kita lihat saudaraku kedahsyatan binatang buas ini dahsyat betul-betul. Ini bukan ular biasa, ini manusia yang sudah dijelmakan oleh setan menjadi pribadi setan secara nyata. Coba kita lihat bagaimana dahsyatnya. Kepalanya 7, tanduknya 10, saudara suku, mahkotanya ada 7. Ayat 4, kita lihat ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekornya juga turut jahat, menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, terus dan melemparkannya ke atas bumi. Melemparkan ke atas bumi. Kita jatuh dari pohon aja sudah ngeri. Jatuh dari pohon sudah ngeri. Ini jatuh dari langit.
Jatuh dari pesawat aja sudah ngeri. Ini jatuh dari langit. Begitu jahatnya binatang buas. Begitu jahatnya manusia di akhir zaman. Ini manusia angkasa. Jika ada manusia di angkasa nanti begini. Ini jahatnya manusia angkasa. Ini perkataan yang sangat ringan sebab artinya memang masih lebih dalam dari ini. Saya sebut aja ada manusia angkasa yang mau mencampakkan sesama manusia. Saudara-saudaraku, orang jatuh dari pesawat aja, penerjun kalau gelembungannya itu parasutnya tidak terbuka, hancur, berantakan, hancur. Saudara-saudaraku, mungkin tidak bisa kelihatan lagi bentuknya. Ini dari langit, lebih tinggi dari pesawat. Begitu jahatnya. Baru ekornya ini. Dia mencampakkan. Terus dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Bayi-bayi ditelan. Bayi-bayi ditelan. Saya tidak akan bicara dulu bayi dari wanita ini, tapi saya bicara dulu tentang bayi-bayi ditelan. Terima kasih. Itu berarti tidak ada kesempatan lahir baru. Tidak ada kesempatan lahir baru. Bayi-bayi itu ditelan. Ini sudah terjadi sejak zaman bangsa Israel di negeri Mesir. Zaman Musa lahir. Itu bayi-bayi diterkam semua. Ini binatang ini. Waktu itu bentuknya seperti Firaun. Ini binatang ini. Dia mengambil bentuk seorang raja namanya Firaun. Dia membunuh semua bayi-bayi yang baru lahir. Coba bayangkan, semua bayi yang baru lahir. Dan yang ditugaskan membunuh adalah bidan-bidan. Tapi di antara bidan-bidan itu masih saja ada bidan yang dipakai oleh Tuhan. Ini titik-titik masuknya sinar kemurahan Tuhan yang harus dipergunakan. Jadi membunuh bayi-bayi itu sudah jadi zaman dulu Israel. Bayi Israel di negeri Mesir. Kemudian waktu Yesus lahir, ini kita pada hari Natal ini, pada waktu Yesus lahir, bayi-bayi juga dibunuh. Bukan cuma bayi, malah dari umur 2 tahun ke bawah. Itu dibunuh. Dibunuh oleh Herodes. Firaun dan Herodes adalah bentuk atau wadah yang diambil oleh setan. Setannya itu sama. Setan yang masuk pada Firaun sama dengan setan yang masuk di dalam Herodes. Sama kegiatannya, membunuh bayi-bayi. Tidak ada kelahiran baru. Jadi saudaraku, manusia itu tidak bisa dibaharui. Itu sebabnya tadi saya tekankan, perhatikan sambungan dari hidup yang lama ke hidup yang baru ini perlu kita perhatikan. Sebab iblis sudah ada di situ. Dia tidak mau bahwa kehidupan kita dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih baru. Dia mau supaya hidup lama ini bisa dipertahankan, sebab dia akan begitu mudah mengalahkan manusia dengan hidup lama daripada dia manusia hidup baru. Dia masuk di dalam istana Raja Firaun. Dia tidak bisa dihancurkan. Itu kehidupan baru. Di dalam Musa ini ada kasih. Saya tidak bisa jelaskan hari ini. Siswa-siswa sudah tahu, saya sudah jelaskan. Ada satu kehidupan, ada satu kekuatan yang luar biasa membuat Musa tidak bisa dihancurkan. Saudaraku, bayi itu yang saya sebut saja memiliki kasih ilahi. Dari tangisannya orang sudah kalah. Mendengar tangisan bayi itu, saudara-saudaraku, putri Firaun luluh lantah. Tidak ada kekuatan untuk hanya kasih sayang, hanya ayo orang ini harus dipelihara, orang ini harus dilindungi.
Nah, yang macam ini loh yang kita harus cari. Kehidupan yang ada kasihnya Tuhan. Sehingga orang mendengar suara kita, kasihnya ada. Orang melihat modelnya kita, kasih itu yang dilihat. Sehingga kekuatan musuh itu tidak bisa menghancurkan. Saudara-saudara, ini yang luar biasa. Itu yang ada pada sang bayi. Dan itu mau dihapuskan oleh setan di hari-hari. Kekuatan model itu. Saudara-saudara. Kalau kita berdiri di pinggir jalan, di situ di Jalan Basuki Rahmat, orang lalu lalang tidak mau lihat kita. Kalau tidak, ya saya sudah berdiri berapa lama, kok belum ada satupun yang sekenal yang lewat. Jadi betapa kecilnya saya di kota Surabaya, sudah sekian lama orang lewat, mobil apa, jalan kaki, kok tidak ada satupun saya kenal. Berarti saya terlalu kecil dibanding dengan. Tetapi coba saya di situ jadi seorang bayi. Gak usah berdiri, saya tertelentang aja di pinggir jalan di situ. Setiap orang lewat pasti lihat aku, wih, ada anak bayi, mukanya bagus, nangis lagi tambah dikasihi, bukan tambah diinjak. Aduh kasihan, apa sorone apa? Ya. Sakno. Tapi kalau saya berdiri di situ, sebiar saya pakai jas, orang liwat aja ndak lihat. Sebab tubuh lama ini sudah banyak, yang ndak baiknya sudah banyak. Tapi yang baru lahir ini, itu segala sesuatu yang menarik. Nah ini saudaraku, dari kehidupan baru ini itu mau ditutup oleh setan di hari-hari. Mau ditutup, jangan ada lahir baru. Jangan ada kelahiran baru. Itu dia mau telan. Keindahan dari anak-anak Tuhan yang lahir baru itu mau ditelan oleh setan. Ini kita mesti jaga saudaraku di hari-hari ini. Jadi tiga pribadi ini sama. Firaun di zaman Israel, Herodes di zaman Yesus lahir. Nanti ada pribadi yang sama ini nanti akan tampil secara langsung. Dia tidak lagi menggunakan mukanya siapa, Herodes atau Firaun. Dia akan tampil dalam wujudnya yang nyata. Seekor ular naga merah padang. Ini manusia yang tidak ada roh. Ini manusia yang tidak ada roh. Jadi jangan pikirkan itu ada ular ya, bukan itu. Itu manusia angkasa, saudara-saudaraku. Mungkin manusia ini pandainya luar biasa, kepalanya 7. Coba orang sekarang Einstein tuh kepalanya 1 aja tapi pandainya bukan main. Yang membuat ini siapa namanya, membuat listrik itu kepalanya cuma 1 tapi pandainya bukan main. Ini kepalanya 7. Dan kepala ini kepala yang luar biasa pandainya. Saudara-saudaraku, ini katakanlah manusia angkasa yang bisa membuat, menciptakan apa saja dengan kekuatan tanduk yang luar biasa juga. Itu nanti akan menelan kehidupan baru. Dan ini kalau kita lengah saudara-saudaraku, kita tidak ada sambungan. Kehidupan baru kita, kehidupan sambungan kita ini, kehidupan baru yang bisa bertahan itu kalau sambungan keubahan kita dari hidup lama menjadi baru itu sambungannya kuat. Itu sebabnya saya selalu mengumumkan di hari-hari kebaktian kita pada akhir tahun menjelang tahun yang akan datang, kalau masih mengizinkan kita hidup di bumi ini, saya merindukan supaya hati kita ada kerinduan, kebaktian yang didorong oleh kerinduan untuk suatu kebangunan rohani. Saudara, di dalam sidang jemaat kita sudah melayani di mana-mana di luar sidang jemaat, tapi kali ini saya sangat merindu kebangunan ini terjadi di dalam sidang jemaat ini. Saya menganjurkan para imam-imam untuk saudara-saudaraku tampil merupakan barisan terdepan, sebab barisan pembawa trompet itu artinya musik-musik, barisan penyanyi-penyanyi itu barisan terdepan dari bangsa Israel. Dan orang Israel lihat langkah dari para imam-imam ini. Saya menganjurkan supaya imam-imam menggunakan kesempatan latihan pelayanan di hari-hari ini. Jangan mundur.
Ini manusia pertama. Saya sebut saja manusia ini manusia angkasa. Dengan kepandaian yang luar biasa. Mari, yang kedua, Fatsal 13. Fatsal 13 dan tahun 120 nubuat ini, tahun kalender tahun ke-6000. Saudara-saudaraku, ini nanti akan tampilnya manusia semacam. Ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Iya. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Iya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, jadi ada persamaan dengan manusia angkasa ini. Ada persamaannya. Terus ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ini binatang buas pertama, seperti macan tutul. Terus Dan kakinya seperti kaki beruang. kakinya seperti beruang, Dan mulutnya seperti mulut singa. mulutnya seperti mulut singa. Terus Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. terima kasih. Kombinasi dari 4 binatang buas. Satu binatang buas saja sudah mengerikan, macan. Satu binatang buas sudah mengerikan, macan. Belum beruang, belum singa, belum naga dengan kekuatan. Ini sudah, saudara, kita sudah bisa bayangkan bahwa manusia tanpa roh itu lebih buas dari binatang buas. Lebih buas dari binatang buas. Hanya kalau kita hidup dalam satu kehidupan baru. Tidak dari daging ini, binatang ini tidak ada kesempatan untuk menerkam kita. Ayat 11, ini binatang yang ketiga. Ini binatang yang kedua, ini binatang yang timbul dari laut. Binatang yang timbulnya dari laut. Manusia lautan. Saudara-saudaraku. Manusia samudra raya yang nanti menguasai dunia ini. Manusia samudra raya itu nanti akan menguasai dunia ini dengan segala kemampuan. Dalam ayat yang ke-16, 17, saudara akan menguasai ekonomi dunia ini. Kekayaan dunia ada di laut dan di sini. Ekonomi gerakan arus dari ekonomi dunia ini sebahagian besar dikuasai oleh laut. Sebahagian besar. Saudara-saudaraku, itu kekayaan yang luar biasa nanti akan berada di laut untuk menguasai manusia. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-11, ini yang ketiga. Dan aku melihat seekor binatang buas lain keluar dari dalam bumi. Keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ya, terima kasih. Ini binatang yang ketiga. Ini punya kekuasaan, saudara-saudaraku, dengan tanda-tanda menyesatkan manusia. Dan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tolong dibaca. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, ini yang disesatkan nanti bukan cuma jalannya, tapi pikiran yang takut kalau pikiranmu disesatkan. Terus dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Iya, perhatikan. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya, terima kasih.
disesatkan. Pikiran itu disesatkan. Saudara-saudaraku, ini sudah bicara bahagian dalam kehancuran manusia secara batin ini. Saudara-saudaraku, akhlak manusia dirusakkan, manusia disesatkan, akalnya disesatkan. Saya sudah menjelaskan di hari-hari lalu ini kesamaannya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam, tapi yang saya bisa gambarkan, tunjukkan, ini seperti orang yang sakit jiwa. Saudara, kita lihat ulah dari setan di hari-hari ini hantam kejiwaan manusia dengan makanan yang bukan makanan tetapi disukai oleh orang. Itu bukan makanan tapi orang suka. Akibatnya orang sakit, jiwanya sakit. Minuman yang bukan minuman itu ditawarkan oleh setan kepada manusia dan manusia rusak akalnya. Sedikitnya mabuk, sedikitnya itu. Kalau dilanjutkan lagi rusak akalnya. Ini masih bagian atas. Ini masih kerusakan bagian luar aja, masih atas sekalipun sudah menyangkut jiwa akal manusia, tapi sesungguhnya setan mau menghancurkan lebih dalam dari itu, saudara, supaya manusia ini sesat, artinya tidak bisa kembali kepada Tuhan. Sekali manusia sesat, tetap sesat dan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Coba bagaimana bangsa kita sekarang ini menghadapi narkoba dan segala macam. Kita orang beragama, dalam hal ini kita beragama Kristen, kita harus menanggapi secara positif gerakan masyarakat kita dalam hal ini untuk menanggulangi gerakan setan yang ada di kalangan masyarakat internasional. Indonesia sudah termasuk turut hanyut dalam hal ini, dan kita harus sadar, saudara-saudaraku, para ibu-ibu, bapak-bapak, para pendidik-pendidik, para saudara-saudara yang memimpin di dalam pekerjaan sebagai apa saja, sebagai pimpinan di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan. Coba mari kita bersama-sama dalam hal ini menanggulangi semacam ini. Ini masih merupakan perbuatan ringan dari buasnya binatang. Itu ada yang nanti lebih buas, lebih jahat dari itu. Manusia nanti akan menderita, benar-benar menderita. Saya nyampaikan ini tidak ada hati balas dendam, tidak, tetapi satu hati ingin menyadarkan kita akan bahayanya ulah dari binatang yang namanya tampil bagaikan domba tetapi berbicara seperti seekor naga. Tampilnya kegiatan ini tidak menakutkan, saudara-saudaraku, tidak menakutkan. Para siswa-siswi sekolah-sekolah, mahasiswa-mahasiswi, maupun dari siswa-siswa dari sekolah dasar dan sebagainya, tampilnya penyesat ini begitu manis, mungkin dia bawa gula-gula untuk anak kecil. Seperti domba, begitu manis lakunya, tetapi di dalam mulutnya ada bisa yang menghancurkan manusia. Meningkat ke LSTP, SLTP, SLTA, SMU dan sebagainya. Lebih hebat, saudaraku, bujuk rayunya itu seperti domba. Sampai kepada masyarakat atas. Saudara-saudaraku, rasa-rasanya di hari-hari ini begitu sebagian besar, saya tidak bisa memperkirakan sudah berapa banyak umat manusia yang terkontaminasi dengan bujukan dari, sebab nanti dia punya sasaran akan seluruh bumi akan dikuasai oleh binatang buas ini, seluruh bumi. Seandainya kita melihat sekarang di hari-hari ini orang-orang yang terkontaminasi dengan kesesatan ini 50%, itu berarti kemajuannya pesat. Apalagi kalau sudah 80% orang terkontaminasi.
saudara-saudaraku, sampai masuk ke dalam orang-orang yang beragama. Itu agama itu sebetulnya benteng yang paling kuat yang dihadapi oleh setan. Keyakinan kita kepada adanya Tuhan. Tetapi kalau agama sudah bisa ditembus oleh setan, itu berarti setan sudah mulai leluasa untuk menghancurkan manusia. Binatang buas. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya sebagai seorang gembala melihat keadaan ini, saya ingin sungguh-sungguh membawa kita kepada bagaimana kita hidup bahagia. Sebab memang itu yang Tuhan rindukan. Suatu kebahagiaan yang dapat kita terima dalam suatu pengertian. Mari, itu nasihat yang pertama, ayat 7. Wahyu 22 ayat 7 itu nasihat pertama. Supaya anak Tuhan ini hidupnya bahagia. Supaya hidupnya manusia ini dalam kebahagiaan. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Iya, ini kebahagiaan ini dilihat oleh setan. Dia menyesal tetapi dia tidak sempat bertobat. Dia lihat manusia ada kesempatan untuk hidup bahagia, sementara setan punya kesempatan untuk bahagia itu tertutup. Itu sebabnya dia berusaha untuk menghancurkan manusia ini dengan godaan-godaannya. Manusia angkasa, manusia samudra, manusia bumi ini, saudara-saudaraku, itu berusaha untuk menghancurkan manusia dengan segala apa yang ada pada dia. Saudara-saudara, kebahagiaan di sini disebut kebahagiaan terakhir adalah setiap orang yang menurut perkataan nubuat di kitab ini. Dari kitab Kejadian itu nubuat sampai kitab Wahyu. Itu suatu nubuat. Di kitab Wahyu nubuat ini dibukakan, diungkapkan bahwa kehidupan manusia dikatakan bahagia. Saudara-saudaraku, jikalau manusia ini menuruti firman Allah, menuruti firman Allah, saudara-saudaraku, di sini letak kebahagiaan. Adam dan Hawa di Taman Eden dikasih kebahagiaan, yaitu supaya nurut firman Allah. Kalau soal ekonomi tidak ada masalah di Taman Eden itu, tidak ada masalah. Segala sesuatu ada ekonomi, kekayaan, kemuliaan. Itu dimiliki, sudah dimiliki oleh Adam dan Hawa. Bukan masalah. Jadi Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam sengsara itu bukan karena kekurangan uang. Hasil dari Taman Eden tidak dicabut oleh Tuhan, tidak dikurangi oleh Tuhan, tetap ada. Saudara-saudaraku, mereka hidup dalam kemuliaan, tidak ada daging yang kelihatan, saudara-saudara. Tapi apa yang tidak ada pada Adam dan Hawa adalah tidak menurut perkataan firman. Dan itu yang membuat Adam dan Hawa menderita. Bahkan penderitaan itu diwariskan sampai kepada kita sekarang. Kalau saya bicara ini tidak tidak sopan kepada nenek moyang kita yang ada adalah Adam dan Hawa, tapi untuk memperingati kita, ya sudah sengsara, mari sekarang kita kembali kepada Tuhan untuk menerima kebahagiaan. Dan Tuhan katakan di sini, saya tidak ambil dari kitab lain, kalau menurut perkataan nubuat dari kitab ini, itu kebahagiaan. Sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang kembali. Perkataan ini mengandung arti, kalau kita lanjutkan saudaraku, Yesus datang akan membawa kita kembali masuk
ke dalam suasana Taman Eden yang pernah ditinggalkan oleh manusia. Tuhan menjemput manusia ini yang dalam kesatuannya disebut gereja Tuhan, dalam kesatuan lebih dalam lagi disebut mempelai wanita. Kesat pengertian yang sangat dalam adalah dia adalah tubuh Kristus. Jadi gereja ini akan dijemput oleh Tuhan untuk masuk ke Taman Eden, Taman Firdaus, dalam suatu pesta, dalam suatu kebahagiaan, kerajaan yang berpesta. Kalau itu nikah, nikah yang berpesta. Saudara-saudaraku, di situ nanti 1 hari lamanya. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Manusia menyebutkan itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Di situ kebahagiaan orang-orang yang menurut perkataan nubuat dari firman Allah. Tapi ukurannya Tuhan itu hanya 1 hari. Itu merupakan kebahagiaan, perjamuan malam, pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9. Semoga kita bisa mengerti ini, saudara-saudaraku. Semoga kita mengerti ini. Jadi kita ini mau dibawa oleh Tuhan kepada kebahagiaan. Di situ nanti yang ada hanyalah orang yang menurut. Hanyalah orang yang nurut perkataan nubuat dari firman Allah. Wahyu 19 ayat yang ke-7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya akan dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan itu apa itu? Dan yang putih bersih. Putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu perbuatan benar dari orang-orang kudus. Perbuatan benar dari orang-orang kudus ini adalah puncaknya membaca firman, itu puncak. Kemudian mendengar firman, itu puncak dari perbuatan-perbuatan. Itu keseluruhan, membaca, mendengar, melakukan. Ini sudah keseluruhan perbuatan orang-orang benar. Dari bawah sampai puncaknya. Awalnya membaca dan mendengar, puncaknya melakukan firman Allah. Ayat 9 sekarang, coba sudah lihat. Ayat 9. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku. Tuliskanlah. Tulis. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Inilah yang sebenarnya firman Allah. Inilah yang sebenar-benarnya firman Allah. Kebahagiaan pesta kawin. Malam pesta kawin anak domba itu adalah kebahagiaan orang-orang yang menurut perkataan nubuat dari kitab ini. Semoga kita bisa mengerti, saudara-saudaraku. Jadi pada akhirnya nanti saat Yesus datang kembali, saat kita sudah berada dalam perjamuan malam itu, saudara-saudaraku, di sana yang kita sudah berada pada akhirnya, yaitu kita sudah melakukan kesempatan sekarang
adalah mendengar firman, adalah membaca firman. Sebab nanti tidak ada lagi kesempatan membaca, tidak ada lagi kesempatan mendengar. Saat itu hanya orang yang sudah melakukan firman Allah, itulah yang nanti akan dipakaikan dengan lenan halus. Itulah yang nanti akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari perhatikan dalam Bible Study saya sudah berbicara bagaimana kita membaca firman. Bagaimana kita membaca firman Allah itu. Saya sudah jelaskan saudaraku bahwa firman Allah ini tertulis di alam semesta ini, di cakrawala. Firman Allah itu tertulis di dalam suara hati manusia. Tuhan berbicara dalam hati manusia. Kita tulis atau enggak? Sudah, kita baca atau enggak? Suara Allah yang tertulis dalam hati manusia ini. Itu sebabnya saudaraku, surat Yakobus mengatakan orang yang tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Orang yang tahu, pikirannya mengerti apa yang baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Lebih baik tolong dibaca Pak Yakob, ayatnya tolong disebut. Surat Yakobus pasal 3, tolong ayat terakhir. Yakobus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-17. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Ya, tahu bagaimana harus, itu berarti pikirannya ini ada firman Allah, hati nuraninya ada firman Allah, tapi dia tidak baca, terus tetapi ia tidak melakukannya. Tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, berdosa. Jadi mari kita membaca firman Allah ini. Terima kasih. Kalau ada gerakan di dalam hati untuk berbuat baik, itu berarti Roh Kudus sedang menulis firman-Nya di dalam hati kita. Jangan kita tunda, jangan kita hapuskan tulisan itu. Baca, dengarkan, lakukan. Kita bahagia. Kalau tidak, gelisah. Saya mendengar suatu kesaksian, saya tidak mengecek kebenaran sejauh mana kesaksian itu. Kesaksian seorang hamba Tuhan, bagaimana dia dalam suatu doanya sungguh-sungguh naik kepada Tuhan, dan dalam doa itu Tuhan menggerakkan hati seseorang yang untuk melakukan apa yang dimohon oleh seorang hamba Tuhan ini. Tetapi orang ini tidak mau melakukannya. Dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Suara itu di dalam hatinya begitu jelas. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Maafkan, saya tidak ingin menakut-nakuti. Ini saya hanya dengar kesaksian. Soal benar tidaknya, ya pengalaman orang itu kita juga tidak bisa menghakimi. Orang ini dapat serangan yang kuat, saudara-saudaraku. Ya waktu itu mungkin tapi mereka katakan itu serangan jantung. Dia mendadak. Mungkin jantungnya berdebar begitu hebat sampai dia datang dalam keadaan itu dia mengaku sama hamba Tuhan ini. Saudara-saudaraku, melawan hati nurani. Melawan hati nurani. Yang saya lihat orang yang menyembunyikan dosa. Itu yang saya lihat. Orang menyembunyikan dosa. Roh Kudus sudah berbicara untuk dosa itu diakui. Untuk dosa itu. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Saudara. Kalau ini saya lihat sendiri. Ini saya lihat sendiri. Orang itu begitu gelisah. Sebab dosa itu disembunyikan. Hampir aja dia menjatuhkan diri. Dari tingkat 3 ke bawah. Tetap mengeraskan diri. Sampai akalnya rusak, masuk sakit jiwa. Saudara-saudara, pengakuannya terlambat. Ini yang saya lihat. Firman Allah itu ditulis di dalam hati oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam 2 macam kesaksian ini?
Sekali lagi saya tidak ingin menakut-nakuti saudara-saudaraku, tapi pengalaman yang sudah dialami oleh beberapa orang perlu saya sampaikan untuk kita punya dituliskan oleh Tuhan dalam hati manusia, dalam suara hati dan dalam pikiran. Yang ketiga, dalam 2 loh batu, itu Taurat. 2 loh batu. 2 loh batu itu merupakan Taurat. Itu bisa dibaca sekarang dalam Alkitab. Yang ketiga, dari 2 loh batu ini ditulis di dalam kitab-kitab suci. Itu kita bisa baca. Jadi dulu zaman Musa itu 2 loh batu. Kemudian dari 2 loh batu itu disertai dengan kitab-kitab suci. Yang sekarang wujudnya Alkitab kita ini. Itu firman Allah yang kita baca, kita dengar. Yang kelima, Tuhan menuliskan firman di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu sebabnya di dalam Wahyu 19 ayat 10, tolong baca Wahyu 19 ayat 10. Ya. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Untuk menyembah malaikat itu, terus. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Iya, terus kesaksian Yesus, terus. Sembahlah Allah. Iya. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kesaksian Yesus, firman Allah yang dilakukan oleh Yesus. Apa-apa yang dikatakan oleh Yesus, apa-apa yang dilakukan oleh Yesus, apa-apa yang kita bisa lihat dari Yesus. Itu kesaksian Yesus, itu firman yang kita harus baca. Dia mengendarai keledai. Waktu di Jayapura saya nyampaikan Yesus mengendarai keledai. Itu firman yang sedang ditulis. Saya sudah jelaskan di situ. Semoga tulisan ini sudah bisa segera beredar, tim penulis, supaya bisa dibaca oleh jemaat, saudara-saudaraku. Itu bukan sekedar naik keledai, tetapi karena itu menyangkut pribadi dari Yesus, itu merupakan kesaksian firman. Itu kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa baca. Nah, kalau tidak bisa membaca, ada nabi. Jangan nabi ini buta. Sebab dalam Yesaya 29 ini nanti ada nabi tapi buta, dikasih lihat, ini kitab baca. Oh, aku nggak bisa baca sebab firman kitab itu tertutup. Nanti suruh orang lain baca, nggak bisa, aku nggak bisa membaca. Jadi ada orang-orangnya Tuhan yang dipakai untuk menjelaskan apa itu kesaksian, apa firman, apa yang tertulis. Yesus naik keledai, Yesus naik perahu, Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus masuk ke dalam bait Allah. Itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam Yesus Kristus. Berbahagia orang yang membaca, nomor 1. Berbahagia orang yang mendengarkan apa yang dibaca. Kemudian berbahagia nih yang tertinggi, orang yang melakukan firman Allah itu. Ini firman Allah sedang ditulis, sedang dibaca dan diperdengarkan. Kalau kita ikutkan langkah-langkah itu, kita akan sampai nanti waktu Yesus datang, kita bahagia. Yang ke mana lagi? Keenam, Ibrani 8 ayat 10 ditulis di dalam hati. Ini berarti diingat. Diingatkan. Diingat, tertulis di hati, lain dengan yang tadi dalam suara hati dan pikiran. Itu memang ada suara hati yang kita bisa dengar. Saya punya kesaksian, saya pernah mengalami ini secara jelas. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana suara itu jelas di dalam hati saya. Begitu jelas, dan saya bicara, saya mendengar dalam hati ini jawaban begitu jelas. Dan jawaban itu saya alami sampai hari ini.
di mana janji Tuhan akan memelihara saya bersama istri, bersama anak-anak saya. Itu janji, itu firman dalam suara hati. Saya dipanggil oleh Tuhan lewat kesaksian orang, tidak saya perhatikan, saya abaikan, dan kemudian Tuhan panggil secara langsung di dalam hati. Suara hati Tuhan. Tapi ini lain. Dalam Ibrani 8 ayat 10 Tuhan menulis firman di dalam hati. Ini bicara tentang firman itu bisa diingat, tidak bisa dilupakan. Kita mendengar firman sampai di dalam hati, berkesan di dalam hati, tidak mungkin diingat. Dari kesaksian-kesaksian saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak saudara-saudara itu menerima firman Allah tertulis di hati. Tadi saya masih dengar bagaimana suatu perkataan firman yang pernah saya sampaikan, kalau kita tidak bisa lagi berdoa panjang sebut nama Yesus, itu perkataan tertulis dalam hati beberapa saudara, akan mungkin semua saudara-saudara ini. Sudah banyak kesaksian saya dengar di mana mereka hanya menyebut nama Yesus. Itu firman tertulis di hati. Itu firman tertulis. Setiap kali kita bisa baca, setiap kali kita bisa dengar, setiap kali kita bisa lakukan itu, dan kita bahagia. Itu arti dari firman tertulis di hati. Yang kedua, firman itu mengingatkan kita, membantu mengingatkan kita apa-apa yang sudah kita lakukan berapa tahun yang lalu. Kita sudah lupa. Sudah lama kita lupakan. Tapi firman yang datang, yang tertulis di dalam hati itu, bagaikan mengangkat apa-apa yang sudah terpendam di bawah daya ingat kita. Diangkat oleh firman itu ke permukaan. Untuk kita ingat. Dan kalau kita ingat, kita akui di hadapan Tuhan kalau itu kesalahan. Kalau itu perkara yang baik, kita lanjutkan. Lebih bagus lagi, saudara-saudara. Jadi menyangkut ingatan kita atas jalan kehidupan kita yang perlu kita perbaiki sebelum kita masuk ke Yerusalem baru. Ini arti dari firman tertulis di hati. Mengingatkan kita pada perkara-perkara yang sudah lama kita lupakan. Kalau itu perlu diakui untuk diperbaiki, kalau itu yang baik untuk terus dilanjutkan. Jangan lupa. Seorang hamba Tuhan, saya saksikan tidak untuk menjelekkan, tetapi sebagai suatu kekuatan buat kita sekalian. Seorang hamba Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dia dipakai oleh Tuhan dan setan sakit hati sama dia. Sakit hati sama dia. Satu waktu setan ancam dia. Setan ancam dia, satu waktu saya akan datang kepada kamu. Saya akan menjadi seorang wanita yang cantik, saat itu kamu jatuh. Dia saksikan ke apa yang dia alami itu kepada jemaat, dan kami juga banyak mengetahui itu. Tapi satu waktu betul-betul hamba Tuhan itu didatangi oleh, dia jatuh, dia lupa apa yang pernah diperingatkan. Dia lupa waktu dia sudah jatuh. Dia sadar, dia ngaku, dia cari rekan-rekan hamba Tuhan. Dia tidak sembunyikan dosanya ini, dia tidak sembunyikan dia jatuh. Dia tidak sembunyikan, dia cari teman-teman hamba Tuhan. Dia cerita dia sudah jatuh. Dia mohon didoakan. Dia keliling di Pulau Jawa ini, saudaraku, dia keliling. Dia cari teman-temannya. Ada satu hamba Tuhan tanya, kok kamu kan sudah diperingatkan? Iya, saat itu saya lupa benar. Lupa, sangat lupa. Bahaya kalau lupa firman Allah. Itu sebabnya di sini firman Allah tertulis dan akhirnya saudara ini diangkat kembali oleh Tuhan. Sampai akhir hidupnya saudara ini dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Firman Allah tertulis di hati. Coba selalu kita gunakan kesempatan untuk membaca firman yang pernah kita dengar, saudara-saudaraku. Di dalam hati ini, saudara punya catatan-catatan ini bagus.
Catatan-catatan itu catatan pribadi. Saya punya kesaksian, tidak untuk membanggakan diri atau mengharuskan saudara meniru saya, tetapi saya punya pengalaman, saya punya catatan itu. Dari sejak saya pengerja sampai hari ini saya masih simpan. Itu membahagiakan betul-betul. Itu kalau hilang saya susah sekali. Kalau kitab yang dicetak hilang, saya bisa beli lagi, masih ada dijual di toko. Tetapi kalau catatan saya itu hilang, nggak ada lagi. Sebab catatan itu ya cuma saya yang nyatat. Nah, itu saya simpan. Kemana-mana saya pergi, berapa kali saya dipindahkan oleh Tuhan. Saudara, catatan itu selalu saya bawa. Sederhana, banyak kali cuma lembaran-lembaran kertas. Tapi itu saya kumpulkan. Catatan itu dalam hati, untuk mengingatkan kita. Lain kali ada perkataan yang sangat berkesan di hati, itu saya dalam hati, dalam catatan, untuk mengingatkan. Jangan lupa, itu namanya firman tertulis di hati. Kedua, bahwa firman Allah itu juga, saudara-saudaraku, membuat kita untuk menjadi satu kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ke berapa itu? Sekarang yang ketujuh, dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, firman Allah itu tertulis dalam kehidupan manusia. Ini dibaca oleh orang. Kehidupan yang firman yang tertulis di dalam kita, ini justru banyak dibaca oleh orang. Kesempatan untuk orang membaca. Kalau kita ke pasar, tidak usah berteriak-teriak, Injil Markus pasal sekian, ayat sekian mengatakan, orang tidak mau apa Injil Markus. Dia lihat aja kita. Kalau uang pengembalian, kita bayar dengan uang lembaran 10.000, lalu dikembalikan. Kita sudah belanja 5.000, bayar dengan uang 10.000, dikembalikan 5.000, 15.000. Jangan pikir ini puji Tuhan, uang 10.000 bisa jadi 15.000, malah tak sudah belanja 5.000. Oh puji Tuhan. Jangan saksi di sini. Saya nanti akan suruh saudara kembali ke pasar itu, cari orang itu di mana, kembalikan uangnya. Saudara salah itu. Saudara tidak menunjukkan firman Allah dalam kehidupan saudara. Kalau di situ, wah salah mbak atau bu atau ci atau apalagi kok, salah kok. Ini uang saya tadi cuma 10.000. Loh, bapak ini dari mana? Dari gereja. Oh iya, wong gereja ya. Ini saudara, firman Allah dia tahu. Oh iya, ini firman Allah. Ini firman Allah tidak menyusahkan orang. Dibaca dalam kehidupan saudara. Jadi ini yang ketujuh ini kita bagikan surat. Kita bagikan surat yang terbuka. Bisa dibaca. Yang dibaca itu bagus. Saudara-saudaraku. Itu. Jadi itu surat. Saya sudah jelaskan ini saudara-saudaraku dalam kesempatan Bible Study. Ini jarum panjang ini cepat sekali. Apa tidak salah jam kita ini? Saya biasanya khotbah sampai jam, ini sudah hampir jam 8. Tambah sedikit ya, boleh? Tambah sedikit. Sebab saya ingin menghabiskan tahun ini dengan kita bisa mendengar firman. Tadi bahagia dalam membaca, bahagia dalam mendengar. Bahagia membaca, bahagia dalam mendengar. Saya akan jelaskan ini secara cepat. Tapi kalau mau cepat, saudara harus jangan ngantuk. Kalau ngantuk gak bisa cepat. Sebab kalau saya lihat saudara belum mengerti, saya ulang lagi. Jadi tidak selesai-selesai. Kalau saya lihat saudara, wah antusias, cepat selesai. Haleluya, amin sudah. Ya, mari kita membaca dalam Injil Lukas. Injil Lukas. Ayat ini sudah jelas, tetapi saya juga kaget waktu saya disuruh oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang mendengar ini. Injil Lukas 8 ayat berapa? Pak Yakob sudah tahu sekali ini.
Ayat berapa Pak Yakub? Injil Lukas 8. Mulai ayat yang Satu ayat aja. Injil 18. Lukas, iya ayat 18. Ini Pak Yakub sudah tidak tahu keberapa kali membaca ini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya. Cara kamu mendengar. Di sini letak kebahagiaan. Cara kamu mendengar. Jadi ternyata saudara, kita mendengar ini punya cara. Secara kasar-kasar, ada banyak macam cara. Ini kasar tapi ini secara kulit saja. Ada yang baca main-main, ada yang dengar main-main, ada yang dengar sambil ngantuk, ada yang dengar sambil pikirannya melayang-layang. Tetapi di dalam Alkitab saya lihat di sini ada cara mendengar yang Tuhan tunjukkan. Dalam ayat ini ada 4 cara. Ada 4 cara mendengar firman. Ada 4 cara mendengar firman. Hanya 1 cara yang betul. Hanya 1 cara yang betul. Ada 4 cara mendengarkan firman Allah. Hanya 1 cara yang betul. Saudara-saudara. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Fatsal 8 ini ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Ya. Benih itu ialah firman Allah. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Ya, orang mendengar. Terus? Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, terima kasih. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara, ya singkat-singkat aja, cara pinggir jalan. Mendengar cara di pinggir jalan. Menabur benih di pinggir jalan. Saudara-saudaraku. Pinggir jalan itu, saudara-saudaraku, perkataan jalan itu sebetulnya sarana. Jalan ini hanya sarana, bukan tempat untuk tinggal. Jalan itu kita hanya liwat. Sekalipun jalan itu perlu. Jalan itu perlu. Tetapi kita toh tidak tinggal di jalan. Jadi kita katakan tidak perlu jalan. Kalau tidak perlu jalan, kapan kita nyampe di tujuan? Jadi jalan itu ada, perlu. Tetapi sebagus-bagusnya jalan, kita tidak akan bahagia tinggal di tepi jalan. Kita harus sampai di mana di rumah kita? Bagus atau tidak terserah berkatnya kita, sudah rumah kita itu, dan terserah bagaimana kita menikmatinya. Tetapi saudara-saudaraku, untuk sampai ke rumah itu kita perlu lewat jalan. Tetapi ingat saudaraku, jalan ini bukan tempat tidur kita. Jalan ini bukan tempat nikah kita. Jalan ini bukan tempat makannya kita, bukan. Itu cuma di pinggir jalan. Sekali kita lewat ya sudah. Kita perlu ada tempat yang betul. Mendengar firman Allah dengan akal ini, dengan telinga kita, mendengar jelas dengan telinga. Telinga ini perlu dalam mendengarkan firman Allah. Tidak mungkin kita mendengar firman tanpa telinga. Tetapi ini hanya jalan, jangan berhenti di telinga. Akal kita ini juga cuma jalan. Dari telinga ke akal kita mengerti, ini pun cuma jalan. Kita jangan berhenti di situ. Firman Allah itu harus langsung sampai di dalam hati. Nah, coba saudaraku, di mana kegagalan kita? Mendengar firman Allah hanya dengan telinga. Biasanya dengan telinga. Kalau dia kebetulan masuk dari telinga kanan, keluarnya ke telinga kiri. Lupa. Dihabiskan oleh iblis. Cara mendengar semacam itu, cara yang langsung berhadapan dengan setan. Iblis sudah siap untuk menyambar benih itu.
Atau hanya sampai di otak ini? Hanya sampai di otak ini kemampuan kita sangat terbatas. Saudara-saudaraku, yang namanya lupa itu menyangkut mengena semua orang. Tidak ada orang luput dari berkat lupa ini. Semua orang bisa lupa, namanya manusia. Jadi kalau kita ini hanya mengandalkan otak kita ini, hanya harapkan otak kita ini, saudaraku, banyak kali ya kita, apalagi kalau kita dengar sambil main-main, sambil tiduran, baca Alkitab, maksud tidur sungguhan, bukan tidur-tiduran, tidur sungguhan. Bagaimana firman itu ada? Jangankan berbuah, tumbuh pun tidak, sebab burung langsung. Jadi ini cara pertama yang tidak berhasil. Mendengar firman Allah hanya dengan indera dan sampai hanya menyangkut otak. Banyak kali kita kata, oh tidak logis. Tidak logis. Bagaimana orang sakit disembayangkan kok sembuh? Enggak logis. Memang enggak logis. Di situ kita sudah harus sampai kepada iman. Logika enggak bisa. Kalau kita menerima firman Allah hanya sampai di situ, banyak kali kita akan terbentur dengan kemustahilan. Setan datang dengan kemustahilan. Dari kesaksian-kesaksian tadi coba dengarkan. Ngurus apa itu, berapa tadi, berapa banyak itu yang diurus. Tidak perlu KKN kok bisa. Padahal di hari-hari ini kalau ndak KKN mana bisa jalan. Saudara urus SIM, kalau ndak KKN mana bisa dapat SIM. Saya tidak tahu sekarang hari ini sudah berubah atau enggak. Tapi dengar tadi kesaksian. Kesaksiannya benar toh? Ya. Tidak perlu iman. Jadi kalau kita ngandalkan otak, ya kita terbentur, pasti terbentur dan kita jatuh lagi. Apa boleh buat? Demi dapat SIM ya jatuh sedikit tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak nanti lama-lama ya tidak bisa bangun lagi. Ya hari-hari ini memang sudah begitu. Bagaimana kita bisa hidup tembus dalam suasana kita dibelenggu semacam itu? Apa yang dapat menghancurkan segala sesuatu kalau seluruh penduduk negeri ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan? Dari rakyat sampai pemerintah, dari pemerintah sampai pada rakyat mengamalkan agama masing-masing. Kalau tidak ya mau kapan aja ini sudah mendarah daging dalam manusia. Saudara-saudaraku. Dan ini bumi kita ini dirusak oleh manusia yang sudah rusak. Kejadian pasal 6. Ini nomor 1. Jadi kita ini coba sekarang kita ini coba merubah bagaimana cara kita mendengarkan firman Allah. Kalau hanya sampai pada akal untuk mengetahui firman, ada kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita, oh ya ada. Tetapi prakteknya bagaimana? Itu yang susah bagi kita sekarang ini, saudara. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Kita tidak bahagia. Cara kita mendengar cuma sampai di situ. Yang kedua, karena firman Allah ini tidak berakar di dalam hati. Coba dengarkan. Firman Allah ini kemudian menyimpang. Dia tidak pernah menjadi iman. Mungkin cuma kita dengar ada perkataan itu. Mungkin kita dengar, kita mengerti, ya Allah itu ada, kita ngerti Allah itu ada. Tetapi tidak tumbuh menjadi iman. Di saat kita menghadapi segala sesuatu, kita goyah. Itu sebabnya begitu kita dengar firman Allah, selanjutnya dalam ayat yang coba baca ayat yang ke-13 ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Iya. Terus? Yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan
mereka murtad. Iya. Ini firman tidak dapat tempat di hati. Sebab dimakan oleh burung. Dia sampai di hati tidak sempat tumbuh, saudara-saudaraku. Jangankan berbuat, tumbuh pun tidak. Setan langsung ambil. Habis. Firman datang lagi. Dia tidak ke hati lagi, saudara-saudaraku. Tapi kali ini jalannya firman ini menyimpang. Menyimpang kemana? Menyimpang ke daging. Menyimpangnya ke daging. Terima firman dengan cara daging. Yang ada emosinya. Tadi logika, ini emosi. Saudara-saudaraku. Cepat senang, cepat nangis. Itu emosi. Di desa-desa, dalam saya sering melayani di desa itu, orang desa itu, saudara-saudaraku, lain kali kita hamba Tuhan ini mancing emosinya. Kita ceritakan Tuhan Yesus naik ke gunung, dia pikul salib, saudara-saudaraku, dia menderita, dia kesakitan, dicambuk, saudara-saudaraku. Apa saudara? Nangis semua, orang-orang desa itu nangis kalau kita cerita begitu. Nangis. Kalau di kota pakai logika, orang kota itu orang sekolahan banyak, jadi dengar film pakai logika. Tapi di desa banyak emosinya. Banyak emosi. Tapi itu tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh. Cepat percaya, cepat senang, tetapi tidak bertahan lama. Dia tidak bertahan lama. Menghadapi cobaan tidak mampu. Tapi kalau tadi saya katakan ini banyak di desa, sekarang justru di kota-kota juga berkelanjutan. Sebab firman Allah ini tidak ke hati, ke daging. Daging yang namanya emosi. Yang satu daging yang namanya, coba baca. Baca ayat yang ke tadi berapa? 14 sekarang. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Iya. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, iya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini keinginan dikatakan tadi itu ya. Terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini daging yang namanya punya keinginan. Ini juga saudara-saudaraku, pemberitaan firman. Banyak kali kita janji-janji kalau datang sama Tuhan Yesus, dan banyak kita janji-janji yang tidak menimbulkan iman. Yang dihidupkan itu apa? Keinginan. Saudara, kalau datang sama Tuhan jadi kaya loh. Jadi kaya. Siapa yang tidak suka kaya? Orang percaya Yesus. Percaya Yesus, percaya. Supaya apa? Kaya. Siapa yang tidak suka kaya? Tetapi tidak tahan. Ini namanya keinginan. Nanti kalau ada pemilihan lurah, kena jadi lurah, dipilih. Wah, ingin jadi lurah ya, datang ke gereja supaya jadi lurah. Jadi mendengar firman caranya untuk memuaskan keinginan telinga. Itu tidak bisa tahan. Ini nanti setan yang datang, setan yang bikin kacau, yang namanya dongeng-dongeng. Dalam 2 Timotius pasal 4. Orang-orang akan tertarik pada dongeng-dongeng ini, tapi sesungguhnya nggak ada apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, setan ini sudah siap lihat apa yang diingini oleh daging ini. Apa hanya pengetahuannya? Apa hanya keinginannya? Apa hanya, apalagi tadi? Keinginan, kesenangannya, emosinya senang cepat. Jadi dari ini cara mendengar firman yang tidak menghasilkan buah. Yang di pinggir jalan tidak tumbuh apalagi berbuah. Yang di batu-batu tumbuh sebentar tapi tidak berbuah, mati, tidak bisa tahan percobaan. Jadi Kristen, tapi Kristen tidak tahan percobaan. Mengapa? Bukan percobaannya terlalu berat, tapi karena cara mendengar firman menyimpang ke daging. Yang ketiga, mendengar firman Allah hanya keinginan, ingin jadi kaya, ingin jadi apa disebut nih? Ingin kenikmatan hidup, apalagi
itu malah menghimpit. Dengarkan baik-baik. Dalam ayat yang ke-14, orang yang jatuh dalam semak duri itu orang yang mendengar firman Allah dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan, terhimpit oleh kenikmatan hidup. Ini kan tidak pernah kita pikirkan ini. Dan kami hamba Tuhan takut menyebut ini, takut. Nanti orang lari semua. Tetapi kita harus nyampaikan supaya saudara-saudaraku kita ini benar-benar mendengar firman dengan cara yang benar. Sebab itu perhatikan, karena itu perhatikan cara kamu mendengar firman. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil yang ada padanya. Hati yang jatuh di tanah ada benih itu, di batu-batu. Yang jatuh di semak duri ada. Yang tidak punya sebab diambil oleh setan itu yang di pinggir jalan. Semua sama saja nanti tidak punya apa-apa, saudara-saudaraku, kalau salah dalam mendengar firman. Itu sebabnya mari dalam ayat yang ke-15 ini cara yang benar. Yang jatuh di tanah yang baik, Iyalah itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, Iya. dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Iya. Mari kita perhatikan di sini orang yang mendengar antara pikiran, mendengar ini dengan telinga, kepikiran, dan hati itu satu. Mendengar firman sampai di pikiran kita dan hati kita. Orang yang mendengar firman itu menyimpan dalam hati. Hubungan antara pikiran dan hati itu baik. Atau saya sebut selalu itu dengan konsentrasi. Memusatkan, menyatukan pikiran dan hati dalam mendengar firman. Itu yang berbuah. Mendengar firman tentu dengan indera kita, pusatnya pada akal pikiran kita, dan itu dihubungkan dengan hati. Jadi dari hati dan pikiran dan indera ini dalam satu kesatuan. Mendengar firman semacam itu cara yang benar. Kita bisa mengerti. Kalau kita mendengar firman Allah dengan punya keinginan itu dan itu, banyak kali kita tunggu-tunggu mana itu perkataan yang cocok dengan hati saya, cocok dengan kemauan saya. Kalau tidak cocok, wah tidak dipakai. Nah ini macam ini saudara-saudaraku. Apa yang ada pun diambil, saudara-saudaraku. Apa yang ada pun diambil. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Di sini dikatakan dalam hati mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ini, dalam Injil Markus pasal 4, dalam Injil Matius pasal 13, ini perumpamaan cerita yang sama. Di sana dikatakan orang yang menabur benih di tanah yang baik, cara mendengar yang baik, dia mengeluarkan buah. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Ada tiga hasil disebut di situ. Tapi dalam Injil Lukas tidak disebut 60% atau 30 kali ganda atau 60 kali ganda atau 100 kali ganda, tidak disebut. Disebut hanya ketekunan. Tekun. Dalam ketekunan ini ada terbit buah-buah ini, saudara-saudaraku. Saya membaca ini di dalam dalam surat Roma pasal yang ke-8. Ini ketekunan. Dalam ketekunan ini dia akan bertambah berbuah
dari 30% menjadi 60% menjadi 100%. Mari kita baca dalam Roma, surat Roma pasal yang kelima, ayat yang mulai ayat pertama. Tidak apa, kita menggunakan waktu sedikit lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. ya, dua, Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. ya, perhatikan ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Jadi bukan hanya iman itu, tapi bukan hanya iman itu terus. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita hidup dalam iman, dalam kesengsaraan tidak menggoyahkan kita, disebut yang kita terima ini buahnya adalah ketekunan. Ini ketekunan, ini buah pertama. Tekun dalam menghadapi suasana semacam ini. Kalau kita ada ketekunan, kalau kita ada ketekunan, saudara, itu buah. Orang-orang Kristen yang tekun itu adalah orang Kristen yang mendengar, membaca firman Allah dengan baik, dan dia punya kebahagiaan tersendiri. Sampai pun dengan dalam kesengsaraan dia bahagia, dia menekuni. Sering saya menggunakan istilah menikmati. Berbahagialah orang lapar, berbahagialah orang miskin. Siapa ini? Orang yang pernah menerima firman Allah menjadi iman di dalam hatinya. Di saat dia menghadapi suatu kesengsaraan semacam itu, dia bisa menikmati. Beginilah caranya miskin, beginilah rasanya jadi miskin. Dia tidak akan memberontak. Dia diapakan saja. Dalam Injil Matius pasal 5, saudara bisa baca ya. Injil Matius itu disebut berapa banyak itu ya, tentang hal-hal semacam ini. Dalam Injil Lukas juga ada. Mari baca ayat yang ke-4. Sudah ayat 4? Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Iya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya, ini yang kedua. Ini buah yang kedua. 60% pengharapan. Jadi ketekunan itu keteguhan iman. Iman itu diteguhkan. Itu buah pertama. Ketekunan itu buah pertama. 30%. Kemudian ketekunan ini, saudara-saudaraku, menimbulkan tahan uji. Ini buah yang kedua. Tahan uji untuk punya pengharapan. Orang tahan uji, orang punya pengharapan. Orang tahan uji, dia tidak gampang putus asa. Dia tahan uji. Dan ini yang Tuhan cari di dalam sidang jemaat. Orang-orang tahan uji. Dia menceritakan bagaimana gereja Tuhan mengalami banyak sengsara. Aku katakan ini sebelum itu terjadi supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini artinya tahan uji. Itu punya pengharapan kepada Tuhan. Ini buah yang kedua. 30-60% itu pengharapan. Kemudian ayat yang keberapa? Kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini yang ketiga. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab pengharapan itu akan tumbuh menjadi suatu kasih kepada Allah. Jadi 3 macam buah ini. Iman, harap, dan kasih. Jadi kalau kita lihat urut, memang tidak disebut 30, 60%, 100. Tapi kalau kita urut-urutkan, buah 30,
sejajarnya dengan tekun dan iman. Iman yang teguh, tekun, iman itu teguh. Saudara-saudaraku, punya tahan uji dan pengharapan, disebut 60%. Kemudian dari tahan uji dan pengharapan ini bisa menikmati kasih Allah dicurahkan, disebut buahnya 100%. Memang tidak disebut angka-angkanya di sini, tapi kalau kita susun dengan baik kita menemukan, saudara-saudaraku, bahwa kalau firman Allah itu jatuh, kita punya cara mendengar firman Allah dapat memusatkan hati dan pikiran. Saya selalu dalam doa, saya usahakan untuk tidak melupakan untuk mendengar firman, supaya Roh Kudus membantu kita untuk menolong, dapat memusatkan hati dan pikiran. Sedikitnya kita beriman, punya iman dalam satu pemberitaan firman, dan kemudian kalau kita praktekkan keteguhan iman itu, ketekunan itu akan menghasilkan suatu ketahanan uji dalam percobaan apapun. Kita tahan uji dalam godaan, tahan uji. Kita punya pengharapan, kita bisa diharapkan oleh bangsa, oleh sidang jemaat. Dan Tuhan bisa percaya orang yang ada pengharapan semacam ini. Tuhan bisa percayakan apa saja. Baru dalam kepercayaan ini, kepercayaan Tuhan, kita diharap, kita ada punya pengharapan. Kita mengalami, saudaraku, kasih Allah itu buahnya 100 kali ganda. Semoga kita mengerti. Dan inilah, saudara-saudaraku, dalam mengasihi Tuhan ini kita tidak ada keraguan-raguan untuk melakukan, untuk mempraktikkan firman. Kalau iman kita teguh, saudara-saudaraku, kita tahan uji, kita mengasihi Tuhan. Ini yang dikatakan orang yang melakukan firman. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah. Itu sebabnya di hari-hari ini memang kita sedang dimasukkan di dalam bagaimana kita tekun, bagaimana kita tahan uji untuk sampai nanti mengalami kasih dari Allah itu. Dalam tekun itu iman kita kuat, dalam tahan uji pengharapan kita mantap, dan itu yang akan membuat kita mengasihi Allah. Dan itu orang yang melakukan itu hanya bisa dialami oleh orang yang cara membaca, cara mendengar firman Allah benar, dan dia bisa melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian ini, pemberitaan firman Allah. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Psalm 192. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik tolong siap untuk melakukan psalm nomor 192. Kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Sesembahanku seumur hidupku, memikmatlah bagimu, berpikir darimu. Oh Yesusku, janganlah ada sesuatu yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Hari demi hari berlalu,
dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkenangan. Biar Kau tambah, aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Hancur lulu. Hatiku mengenang kebaikan-Mu. Tiap kali ku bertanya, apakah sebabnya? Kau limpahkan kasih yang tak berkesudahan. Oh, sungguh ku mengerti, ku tak bila ku menghampirimu, bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu. Nyatalah keadaanku, berbeda dengan-Mu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun Kau mendambakanku menjadi Kur. Terima kasih. Terima kasih untuk pembukaan firman-Mu Tuhan, pernyataan kasih-Mu bagiku. Kerinduanku untuk selalu bersekutu, agar pernyataan-Mu kekal dakur. Terima kasih untuk pembukaan firman-Mu Tuhan. Kur. Untuk pembukaan firman-Mu Tuhan, pernyataan kasih-Mu pada diriku, pada diriku, kerinduanku untuk selalu bersekutu, agar pernyataan-Mu kekal dalamku. Angkat tanganmu dua ke atas, ucapkan terima kasih. Kur. Terima kasih untuk pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pembukaan firman-Mu.
kasih-Mu pada diriku. Haleluya. Pada diriku, kerinduanku untuk selalu bersekutu. Haleluya. Haleluya. Agar penyertaan-Mu kekal dalamku. Kita naikkan ucapan syukur dalam doa penyembahan kita. Musik tetap melakukan kor ini. Haleluya, 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 haleluya. Coba renungkan firman yang pernah tertulis di dalam hati. Apa masih ada sepatah kata yang tertinggal dalam lumbung hati kita, yang dapat dinaikkan ke permukaan ingatan kita? Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Taruh tangan di atas hatimu. Saya akan doakan seluruh sidang jemaat ini. Bapa, ucapan syukur terima kasih kami kepadamu dibanding dengan apa yang sudah kami terima, sangat jauh dari kurang Tuhan. Kami mohon ampun atas semuanya itu. Sesungguhnya Engkau tahu hati kami merindukan akan firman-Mu. Tumbuhnya benih firman-Mu dalam kehidupan kami, itulah yang dapat memelihara kehidupan kami di masa sukar semacam ini. Haleluya, haleluya. Banyak hal-hal yang kami alami, banyak hal-hal yang salah yang sudah kami lakukan. Tapi tolonglah kami Tuhan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Supaya di dalam segala sesuatu kami hidup, kami mengalami bahagia bersama Dikau Tuhan. Terima kasih. Jauhkan kami dari kesalahan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak benar Tuhan. Tapi biarlah firman yang jatuh dalam hati yang merindu akan firman-Mu bertumbuh menjadi iman. Dari iman bertumbuh menjadi pengharapan. Dari pengharapan bertumbuh menjadi suatu kehidupan yang mengasihi Dikau Tuhan. Mengasihi sesama kami. Ampuni segala salah dosa kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni pemerintah kami. Pimpinan-pimpinan kami. Ampuni juga gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami doakan mengakhiri ibadah kami pada tahun ini. Mengakhiri pelayanan kami di tahun ini. Kami akan masuk jika menjadi kehendak-Mu pada tahun yang akan datang. Dalam satu sistem sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami kebenaran kerajaan-Mu. Ajarkan kami berharap kepada Engkau. Ajarkan kami mengasihi Dikau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.